warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurus Dalina Putri, Hadir, Bu. Dwi Kurniawati, Hadir, Bu. Dita Tamara, Hadir, Bu. hadir semua ya. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran pada hari ini, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang teknologi reproduksi pada hewan. Apakah bisa penerapan teknologi reproduksi pada hewan dapat dilakukan? Bisa dilakukan, Bu. Kita berikan contoh penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, Bu jawab ya. Hewan dapat melakukan reproduksi dengan berbagai macam cara, baik secara reproduksi seksual maupun reproduksi secara aseksual. Sehingga terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, semoga bisa menambah manfaat serta pengetahuan bagi kita semua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat memahami sistem reproduksi pada hewan, serta dapat menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Anak-anak, reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menambah atau menghasilkan lebih banyak spesies keturunannya, di mana induk memindahkan materi genetik kepada anaknya. Nah, teknologi reproduksi pada hewan sendiri merupakan suatu upaya atau suatu cara manusia untuk mengembangbiakkan dengan beberapa cara yang diharapkan dapat mengatasi masalah dalam perkembangbiakan. Teknologi reproduksi pada hewan sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada cloning dan yang kedua yaitu ada inseminasi buatan. Cloning merupakan suatu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan duplikat suatu makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan, melalui proses penggantian inti sel, di mana penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu individu atau lebih individu dengan materi yang sama atau identik. Contoh dari cloning sendiri yaitu bisa dilihat pada domba Dolly. Proses pembentukan dari cloning sendiri itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu itu terdiri dari domba A dan domba B, di mana domba A ini diambil inti selnya, sedangkan domba B yang diambil yaitu sel telur. Kemudian inti sel dan sel telur dari domba A dan domba B tersebut disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, sehingga sel yang disatukan tersebut mulai membelah dan menjadi embrio. Nah, setelah embrio tersebut menjadi embrio, maka embrio tersebut dimasukkan ke dalam domba C. Domba C ini tempat di mana memasukkan embrio dari hasil domba A dan domba B tadi, atau suatu wadah dalam melakukan proses fertilisasi dari embrio tadi. Sehingga setelah embrio tersebut berkembang, maka berubah menjadi seekor domba Dolly atau hasil dari cloning tadi. Nah, setelah prosesnya tersebut, adapun kelebihan dan kekurangan dari cloning ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya. Kelebihan dari cloning ini bisa menghasilkan keturunan yang lebih unggul atau yang lebih baik dari keturunan sebelumnya. Yang kedua, mendapatkan sifat genetik sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian, untuk kekurangannya sendiri yaitu cloning ini sulit untuk dilakukan karena membutuhkan tenaga ahli yang khusus dan bisa menyebabkan terjadinya resiko mutasi gen.
Baiklah, apakah sejauh ini pembahasan tentang cloning anak-anak bisa memahaminya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, yang kedua yaitu ada inseminasi buatan. Sebelumnya, apakah anak-anak di sini pernah dengar apa sih inseminasi buatan itu? Tidak tahu, Bu. Kalau belum ada yang pernah dengar, Ibu mau tanya sekali lagi, apakah ada yang tahu dengan istilah kawin suntik? Tidak, Bu. Baiklah, inseminasi buatan itu sama dengan halnya kawin suntik, yaitu inseminasi buatan sendiri merupakan pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikkan pada kelamin betina. Maksudnya, pada inseminasi buatan ini tidak membutuhkan hewan pejantan, tetapi melainkan suntikan saja. Inseminasi ini membutuhkan inseminator atau orang yang menyuntikkan sperma tersebut kepada kelamin betina hewan betina tadi. Tujuan dari inseminasi buatan sendiri yaitu bisa memperbaiki mutu genetik ternak. Terus yang kedua, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara luas dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga yaitu tidak mengharuskan pejantan unggul dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya atau biaya tersebut menjadi lebih ekonomis. Rekayasa ini sering kita temukan biasanya pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan lembu. Inseminasi buatan ini dilakukan pada pejantan yang unggul yang hendak dikawinkan dengan betina yang masa suburnya sedang aktif dalam waktu yang bersamaan agar dapat menghasilkan keturunan yang lebih baik. Selain daripada itu, ada beberapa keuntungan dari inseminasi buatan ini sendiri. Yang pertama yaitu mampu menghemat biaya pemeliharaan hewan. Maksudnya, dalam inseminasi buatan ini hanya diperlukan spermanya saja, tidak dibutuhkan hewannya. Dapat mencegah terjadinya kawin sedarah antar hewan, sehingga dapat menghindari anakan sapi yang cacat ataupun anakan hewan ternak lainnya. Adapun keuntungan lainnya yaitu dapat menghindari hewan tersebut dari penyakit yang menular. Akan tetapi, beberapa kekurangan yang dilakukan dalam inseminasi buatan ini sendiri. Yang pertama yaitu memerlukan tenaga ahli yang khusus atau inseminator yang khusus. Bisa terjadinya kawin sedara apabila sperma yang digunakan tersebut sudah beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat-sifat genetiknya. Bisa anak-anak lihat terkait dengan gambar dari inseminasi buatan. Baiklah, sampai di sini, apakah dari anak-anak sekalian masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas terkait pemahaman materi yang sudah Ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Oke, jika tidak ada, silakan buka WhatsApp grupnya. Ibu sudah mengirimkan link terkait dengan latihan soal materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu jawabannya. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, baiklah Ibu akan menyimpulkan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Teknologi reproduksi pada hewan merupakan upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan dengan berbagai cara yang diharapkan agar dapat mengatasi masalah dalam perkembangbiakan. Teknologi reproduksi pada hewan ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada cloning dan yang kedua ada inseminasi buatan. Masing-masing dari jenis-jenis teknologi reproduksi pada hewan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Baiklah, itu saja penyampaian materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.